Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang IT Balance Scorecard. Dimana ini sebelumnya udah kita bahas di belum ada sih kita bahas. Kalian udah ngerjain tugas yang ngerangkum jurnal tentang IT Balance Scorecard. Gimana? Sulit nge-review jurnalnya? Harusnya sih dari kalian nge-review itu, karena kalian ngebaca, kalian ada nih dapat pemahaman sedikit tentang apa itu IT Balance Scorecard. Nah, jadi em, kalau misalnya saya nanya di kelas biasanya, ada yang ingat apa itu IT Balance Scorecard? Ada yang angkat tangan? Ada yang bisa jawab? Oke, eh, saya ngomong sendiri ya. Jadi kita bakal lanjut tentang IT Balance Scorecard ini gimana. Jadi mahasiswa, balance scorecard ini penting ya, karena ngebantu kita untuk melihat pentingnya teknologi informasi itu. Dia tuh bukan cuma tentang ngabisin duit doang, bukan cuma pusat biaya doang, tapi sebenarnya bisa ngasih kontribusi yang besar banget ke suatu organisasi atau perusahaan. Nah, awalnya balance scorecard ini adalah sebuah kerangka kerja yang diciptakan oleh Robert S. Kaplan and David P. Norton. Jadi dia ini bertujuan untuk membantu organisasi mengartikulasikan visi dan strategi mereka ke dalam serangkaian tujuan dan pengukuran yang seimbang. Apa aja pengukurannya? Nah, itu 4 perspektif yang ada kalian baca. Kalau balance scorecard dan IT balance scorecard ini sebenarnya terkait ya kedua-dua perspektifnya, cuman agak dibedain aja. Kalau balance scorecard itu ada apa aja? Oke, oke, ya ada keuangan, ada kepuasan pelanggan, ada internal operasional, sama pertumbuhan inovasi ke depannya. Itu adalah keempat perspektif dari balance scorecard sendiri. Nah, kalau IT balance scorecard-nya itu adaptasi nih dari balance scorecard tadi, tapi fokus kepada IT-nya dalam sebuah organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa strategi TI itu selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. ITBSC membantu mengukur kontribusi TI terhadap kinerja bisnis, bukan hanya sebagai pusat biaya. Nah, sering kali kan disebut kayak IT tuh cuma buang-buang duit aja, nggak kelihatan nih kontribusinya apa. Nah, jadi IT Balance Scorecard ini eh, kita bakal eh, memastikan supaya TI yang kita punya itu selaras dengan strategi bisnis di perusahaan dan akan kita ukur itu berdasarkan 4 perspektif, bukan hanya keuangan aja. Nah, kalau ITBSC apa aja perspektifnya? Ya, kontribusi, kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, keunggulan operasional, sama orientasi masa depan. Jadi agak mirip, cuma yang kayak BSC itu yang awal dia kan finance, keuangan disebutnya, sedangkan di IT BSC ini disebutnya kontribusi perusahaan. Next. Next. Oke. Nah, ini saya ada kasih gambar mobil sama speedometer. Ya, maksudnya saya menganalogikan kalau misalnya sebuah perusahaan itu adalah mobil, maka IT balance scorecard itu speedometernya, metrik pengukurannya. Mobil nih berjalan baik nggak nih? Kita lihat kecepatannya berapa, eh, apa minyaknya seberapa, apakah ada lampu-lampu nyala, lampu-lampu peringatan, apa lampu seat belt, apa nih, semua itulah. Jadi kayak untuk metrik pengukuran, pengukuran kinerja perusahaan. Nah, itulah gunanya dari IT Balance Scorecard ini sendiri. Ya, tergambar lah ya analoginya. Dianalogikan tuh kayak gini. Kayak speedometernya mobil. Atau speedometer motor juga bisa. Kalau sepeda nggak ada ya speedometer. Nah, jadi kapan sih kita butuh IT balance scorecard? Sekali lagi saya menekankan kalau TI itu bukan hanya pusat biaya. Maksudnya pusat biaya itu kayak uang banyak nih habis di IT tapi nggak nampak nih kontribusinya gitu. Seringkali orang-orang menganggap kayak gitu ya. Jadi
ITBS ini membantu menunjukkan bahwa TI-nya adalah investasi strategis untuk mendukung tujuan bisnis. Emang awalnya bakal full effort, ngeluarin banyak duit, cuman eh, kedepannya ini bakal banyak banget ngebantu operasional perusahaan, mendukung tujuan strategis sebuah bisnis. Jadi dia akan menyelaraskan setiap aktivitas TI itu dan memastikan kalau aktivitas TI itu akan tetap selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Nah, inilah IT Balance Scorecard. Nah, ini agak blur sorry ya mahasiswa. Ini saya ambil dari jurnal, ini adalah penyesuaian Balance Scorecard menjadi IT Balance Scorecard. Nih bisa kita lihat, finance itu setara dengan corporate contribution, customer sesuai dengan customer orientation, kemudian internal business process setara dengan operational excellence, kemudian learning and growth sama future of orientation. Jadi mirip-mirip lah ya, kecuali yang paling atas cuman mungkin ini finance sama corporate contribution, customer sama customer, internal sama operasional, learning growth, future operation. Jadi dia mirip-mirip. Karena memang ITBS itu ada adaptasi dari BSC, Balance Scorecard. Oke, kita bahas satu per satu dari 4 perspektif Balance Scorecard dan IT Balance Scorecard. Nah, ini versi atas tuh versi yang bahasa Inggris dan bawah bahasa Indonesia biar nggak pusing-pusing banget ya. Jadi yang pertama ini kita bakal ngebahas perspektif finansial dan corporate contribution. Yang pertama keuangan. Perspektif ini berfokus pada kesehatan keuangan dan profit organisasi. Tujuannya untuk mengelola resiko bisnis, memastikan pengembalian RU dengan baik, meningkatkan transparansi keuangan dan mematuhi undang-undang serta peraturan eksternal. Em, jadi ini nih apa ya, perspektif yang umum ya kita nengok di perusahaan. Kalau perusahaan tuh pasti untuk pengukuran dia selalu duit. Gimana nih profit kita? Gimana nih kesehatan keuangan perusahaan? Apakah sehat gitu? Jadi itu tuh apa ya, perspektif wajar lah perusahaan untuk mengukur goalsnya, tujuannya pasti uang gitu. Finansial tuh udah nggak diherankan ya. Dan itu tuh super pasti gitu perspektif keuangan itu. Jadi semua orang ya masa bangun perusahaan orientasinya nggak duit, ya mungkin old money kali ya. Terus kalau ke IT goals ini corporate contribution. Nah, kontribusi perusahaan ini setara nih sama perspektif keuangan dalam IT balance scorecard-nya. Fokusnya ini untuk menunjukkan nilai dan kontribusi TI terhadap bisnis, termasuk transparansi biaya dan manfaat TI, memastikan kepatuhan TI dengan hukum, melindungi semua aset, dan menjelaskan strategi TI dan strategi bisnis. Kontribusi perusahaan ini biasanya itu adalah kacamatanya apa, stakeholder paling atas, kacamatanya pemilik perusahaan, kacamatanya CEO. Jadi gimana dia ngelihat nilai sama kontribusi TI nih kepada bisnis, walaupun kayak apa, T ini di awal ngebuang duit, tapi dia bisa nih ngelihat dari perspektif kontribusi. Oh, ternyata eh, kalau sistem kita udah maju dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ternyata keuntungan kita nih bakal bisa naik 5 kali lipat. Jadi kontribusi perusahaan ini cenderung gimana perusahaan tuh ngelihat dari kacamatanya si CEO atau pemilik perusahaan. Jadi ini sebenarnya mirip juga tentang keuangan kayak kayak gini kan, tentang improve IT cost efficiency, eh, provide IT compliance with laws and regulation, itu kan semuanya yang difikirkan itu orang-orang atas kan, yang kayak peraturan, gimana gimana nih supaya kita pakai IT tapi eh, hasil kita semaksimal mungkin tapi biaya kita seminimal mungkin gitu. Itu kan semua adalah kacamatanya si CEO, kacamatanya pemilik perusahaan. Jadi untuk kontribusi perusahaan ini perbedaannya dia adalah kacamatanya si pemilik perusahaan. Ini setara dengan perspektif keuangan. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Oke, kalau nggak ngerti mahasiswa boleh ninggalin komentar di video ini ya. Nanti insya Allah bakal saya jawab komentarnya kalau yang benar nggak ngerti ada pertanyaan akan saya balas. Next, kita lanjut ke perspektif kedua. Ada dari sisi BSC adalah customer perspektif, dari sisi IT adalah
user orientation. Ini sama-sama orientasi pengguna, kedua-duanya pelanggan. Kalau kita bahas dari balance scorecard-nya adalah untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dan pangsa pasar, tujuannya supaya peningkatan layanan pelanggan, menawarkan produk dan layanan kompetitif, dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, eh, mungkin sorry ya mahasiswa sebut gambar-gambar terus karena di aslinya itu ada gambar. Jadi ya, nah, ada kesebut gambar-gambar. Jadi udah pasti ya, kayak ini termasuk salah satu perspektif yang pasti dilihat perusahaan. Hmm, kalau misalnya pelanggan nggak royal, pelanggan nggak seneng, pelanggan nggak puas, itu akan sulit mereka buy back lagi ke perusahaan kita kan. Makanya ada yang namanya member, bahkan sampai di bank itu juga dikenal em, apa? Dikenal ada yang VIP apa sih, member bank yang card, black card itu ya, pokoknya kayak gitu ya. Pasti mereka itu apa, nasabah-nasabah loyal, dan mereka pasti memperhatikan kepuasan dari pelanggan tersebut gitu. Masa perusahaan besar aja fokus nih sama kepuasan pelanggan, masa kita yang kecil nggak bisa niru. Nah, eh, kemudian kalau dari versi IT-nya adalah orientasi pengguna. Ini sama juga kayak gimana kita memastikan layanan IT kita tuh disenangi sama user, gimana supaya tetap apa, dapat diandalkan, aman gitu. Jadi kalau misalnya contohnya di kampus, gimana nih caranya satu Unri ini memenuhi kepuasan pengguna, baik mahasiswa ataupun dosen. Contohnya nih, sebenarnya mungkin kalau di BSC nanti kita hitung nih, dari ini tujuan strategi kita, mahasiswa merasa persentase mahasiswa puas dengan satu UNRI gitu. Soalnya sasaran kita itu mahasiswa seenggak-enggaknya harus puas dengan satu UNRI ini misalnya 85% kita lakuin pengukuran. Ternyata masih 82% gitu. Oh, berarti masih butuh nih eh, peningkatan dari satu UNRI tersebut karena dari perspektif orientasi pengguna ternyata belum memenuhi di apa kondisi saat ininya, itu akan menjadi masukan, makanya ini jadi alat ukur. Kalau misalnya kurang, berarti bakal kita buat perbaikan ke depannya. Kemudian kita lanjut ke perspektif ketiga. Nah, yang perspektif izin minum. Nah, yang perspektif selanjutnya adalah internal perspektif. Internal perspektif ini tujuannya em, melihat efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal, termasuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan produktivitas operasional dan staf, mengelola perubahan bisnis, dan mematuhi kebijakan internal. Sedangkan kalau versi ITBSC-nya, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi TI, menjaga keamanan infrastruktur, menyampaikan tepat waktu sesuai anggaran, mengintegrasikan aplikasi serta solusi ke dalam proses bisnis secara mulus. Ini maksudnya adalah gimana caranya supaya operasional operasional perusahaan yang berjalan saat ini tuh eh, berjalan dengan baik, kualitasnya baik. Maksudnya contohnya di satu Unri ini, em, kit- satu Unri memastikan untuk servernya tidak down supaya bisa selalu diakses mahasiswa gitu. Bayangkan aja kayak kalian KRS. Masih ada nggak sih server-server down sekarang satu Unri kalau kalian pengisian KRS? Nah, kalau misalnya enggak, berarti kita unggul dah di operasional ini. Di operasional tuh apa ya? Supaya operasional saat itu, operasional tuh supaya operasional saat itu berjalan dengan baik. Eh, tidak nggak ada apa virus yang mengancam, tidak ada. Jadi keamanan dan privasi data kita itu terjaga dengan baik. Nah, inilah dia operational excellence, keunggulan operasional dari TI. Jadi di sini, kalau misalnya kalian merasa nih satu Unri pas pengisian KRS sudah nggak ada nih Bu server down lagi, berarti kita udah
dari secara pengukuran IT balance scorecard, dari kita udah mencapai tujuan sasaran karena tidak ada satupun mahasiswa yang mengeluh mengenai server down selama masa pengisian KRS. Berarti kita udah mencapai ini keunggulan operasional di sini. Kemudian perspektif terakhir adalah learning and growth perspective atau future orientation. Nah, ini kurang lebihnya gambarnya adalah gimana organisasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan ke depannya. Jadi kita nggak bisa puas dengan apa yang kita punya sekarang. Kita pasti harus selalu berinovasi dan bersih menghadapi tantangan masa depan. Apalagi IT ini sifatnya cepat kali pergerakannya kan mahasiswa kayak kalian pelajari 2020 bisa aja di tahun 2025 udah basi kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus cepat berinovasinya. Kita misalnya nih kayak eh, apa sekarang serba AI gitu. Jadi mau nggak mau SDM kita tuh harus dilatih juga semua yang tentang AI. Dia harus siap sama pelatihan-pelatihan itu karena itu tuh adalah tuntutan inovasi ke depannya. Eh, jangan nyaman sama keadaan saat ini gitu. Contohnya dulu kayak HP pas Nokia nyaman-nyamannya dengan kesuksesan dia saat itu dan dia tidak siap berinovasi menggunakan Android gitu. Nokia versi Android dia masih yang versi tombol-tombol yang versi mirip BBM dan nggak berinovasi. Kok BBM BlackBerry dan nggak berinovasi jadinya dia nge-stuck. Padahal bayangkan kita waktu itu lagi di atas-atasnya, tapi karena kita nggak punya orientasi masa depan, kita nggak punya inovasi, jadi kita down, akhirnya downfall era ya. Jadi kita akhirnya bangkrut, jatuh gitu mahasiswa. Jadi ini adalah perspektif penting juga ya. Nggak keempat-empat ini merupakan perspektif penting. Ini adalah alat pengukuran utama yang pasti ada dalam sebuah perusahaan harus ada sih. Keempat ini. Jadi apa tadi? Ya, konklusi perusahaan, customer orientation, keunggulan operasional, future orientation. Keempat ini adalah perspektif yang penting dalam IT balance scorecard. Nah, ini contohnya kalau misalnya menjaga reputasi dan kepemimpinan perusahaan merupakan tujuan bisnis yang penting, maka tujuan TM mendukung, pasti kita harus memastikan NTI dapat bertahan dan aman dari serangan. Pokoknya kita harus membuat gimana bisnis goal menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang unggul itu selaras sama IT goal. Jadi karena kita mau Tridharma unggul, kita akan memastikan selalu layanan TI kita itu selalu optimal untuk membantu penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Sampai sini bisa dimengerti mahasiswa. Pokoknya kita harus buat IT goal kita itu sesuai sama bisnis goal. Dan itu harus diukur dengan IT balance scorecard. Nah, ini kalau kalian lihat ini eh, kurang lebih bakal berhubungan sama ini sih eh, COVID kita nanti. Ini kita ngelihat gimana IT goal itu mendukung dari business goals yang kita punya. Misalnya yang pertama adalah align IT strategy to the business strategy. Di sini mendukung hampir kita lihat di sini kan ada P dan S, P dan S. P itu adalah primary, S itu secondary. Jadi kalau dia P itu berarti keterkaitan antara IT goal sama business goal ini kuat. Kalau S itu terhubung cuma ya so-so lah. So-so ya. Jadi kalau misalnya ini kan cukup perhatikan P-nya aja. Kita lihat ke satu, improve customer orientation and service, dia terhubung ke manage IT related business risk, terhubung ke over competitive product and service, terhubung kemudian improve and maintenance business process functionality, terhubungnya ada berapa lagi? 9, 10 juga, 13 dan 17. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya IT goal ini bisa mendukung bahkan dari satu IT goal ini bisa mendukung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan business goals. Ya keren ya. Yang IT goal yang kedua ini kita bisa mendukung satu dua tiga empat lima lima business goal. Jadi ini nunjukin kalau pentingnya kita harus menyelaraskan strategi IT kita sama strategi organisasi atau strategi bisnis. Ini penjelasan tadi, kalau P itu primary, S secondary. Jadi kalau nih, kalau primary itu kemiripan dan lingkupnya ditentukan secara sempit, berarti sangat dekat ya antara tujuan bisnis dan tujuan TI-nya. Nah,
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan IT Balance Scorecard itu adalah yang pertama kita akan menyelaraskan visi dan misi perusahaan dengan strategi IT. Kemudian ini adalah Key Performance Indicator. Ini adalah dasar pengukuran dalam IT Balance Scorecard yang ditetapkan berdasarkan indikator yang relevan. Jadi menurut buku Performance Indicator Resource Catalog yang diterbitkan oleh pemerintah Australia pada tahun 2006, KPI adalah ukuran spesifik yang menunjukkan kinerja organisasi dalam area bisnisnya. Bisa berupa keuangan ataupun non-keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja strategis organisasi. Jadi pertimbangan utama itu adalah KPI itu ada indikator yang bisa diukur, measurable. Hal ini berarti bahwa untuk KPI, baik kuantitatif ataupun kualitatif, tersedia informasi tentang jenis data yang akan digali, sumber data, dan cara mendapatkan data tersebut. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat ke contohnya. Oh, ini standar dari IT Balance Scorecard ya. Nih, user orientation, bagaimana user melihat departemen IT, misinya untuk apa menyediakan supplier information system. Jadi kita menyediakan aplikasi, operation, memastikan user satisfaction. Ini standar dari IT Balance Scorecard. Kalian bisa melihat mission and strategies nih. Nah, ini contoh dari KPI tadi, misalnya tujuan organisasi. Tadi kan misalnya tujuan organisasi kita tuh ada banyak. Nah, kita ambil aja nih yang terkait sama IT, karena kita di sini ngitung pakai IT Balance Scorecard. Jadi yang pertama adalah memudahkan organisasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, perspektif yang terkait dengan ini adalah kontribusi perusahaan. Apa aja sih tujuan strateginya? Ada efektivitas dan efisiensi sistem transaksi, peningkatan pelayanan, pengendalian biaya, kesesuaian tujuan TI, dan peningkatan keuntungan. Kemudian ini key performance indikatornya. Efektivitas dan efisiensi transaksi itu adalah persentase menggunakan TI dalam efisiensi dan efektivitas dan efisiensi sistem transaksi sasarannya adalah 95%. Jadi kalau ini bobot pengukuran kita, kalau misalnya di bawah sasaran berarti masih perlu perbaikan ke depannya. Kalau misalnya ternyata di sini nih peningkatan pelayanan, berapa sih persentase pelayanan untuk memudahkan organisasi menggunakan IT ini saya 96%. Ternyata nih apa pelayanan kita yang basis IT itu udah hampir 98% nih, udah hampir semua berbasis IT. Berarti ini udah sesuai sasarannya. Kemudian ada pengendalian biaya IT. Nah, gimana kita dapat hasil IT yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin? 98% dia maunya. Ya, ternyata kita baru bisa mengendalikan IT itu 80, berarti masih masih belum memenuhi. Jadi eh, apa IT balance scorecard nih untuk pengukuran kayak gini nih. Eh, ini membalancekan dari tujuan organisasi ke IT balance scorecard-nya, kemudian nentuin apa key performance indicator, apa yang ngebuat IT tersebut itu pengukuran dia, pengukuran kinerja dia ke tujuan organisasi. Jadi ini ada banyak bahasan perspektifnya. Ini perspektif orientasi pengguna, kepuasan. Nih, pengguna merasa puas pada sistem teknologi dan transaksi ini 98%. Kepuasan keterlibatan, misalnya semua pengguna itu harus merasa puas, merasa terlibat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya dan diukur dan hasilnya itu udah 98 atau lebih, berarti ini udah tercapai. Kemudian ini eh, perspektif apa operasional. Rata-rata ngerespon, rata-rata waktu misalnya kita help desk, rata-rata waktu respon 10 menit, tapi kita merasa Bu, 1 hari baru direspon. Oh, berarti ini tidak tercapai. Berarti dari metrik pengukuran IT Balance Scorecard terlihat eh, peningkatan penanganan masalah itu masih kacau gitu. Jadi harus ditambah lagi eh, peningkatannya. Kemudian sampai yang ini perspektif orientasi masa depan. Ini pasti kita akan melakukan pengembangan staff TI, mungkin kita melakukan pelatihan dan peningkatan jumlah staff IT, kemudian membuat sistem-sistem baru. Nah, ini berapa bobotnya? Ada 98, 95, 97, 97. Jadi ini adalah em, persentase. eh, dari mana sih kita dapat, Bu? Sebenarnya ya, kalau secara normal si sasaran itu pasti kita keinginannya yang si atas.
stakeholdernya. Mereka ekspektasinya berapa nih mereka buat peraturan. Oh, kita harus apa eh, apa SDM yang udah melakukan pelatihan tuh seminimal minimal mungkin 98 nggak boleh. Setidaknya yang belum pelatihan cuma satu atau dua orang deh, jadi 98 di bawah standarnya itu maunya si atas gitu. Jadi IT Balance Scorecard tuh kita ngakuin pengukuran habis itu, oh baru kita buat hasil apa masih kekurangan-kekurangan di mana, yang bisa ditingkatkan di mana gitu, yang udah tercapai di mana dan butuh inovasi di mana. Jadi bisa kelihatan dari hasil pengukuran-pengukuran ini. Nah, oke. Mungkin sampai situ. Jadi kesimpulannya IT Balance Scorecard ini kita memastikan bahwa TI itu benar-benar mendukung bisnis. Gimana tuh kita tadi dari KPI ini kita menyelaraskan dari tujuan bisnisnya ke perspektif IT balance scorecard-nya, terus key performance indicator, terus kita juga ngasih sasaran. Jadi kita apa menghubungkan semua, menyelaraskan semua dari atas strategi bisnis sampai strategi IT, terus kita kasih metrik pengukurannya. Jadi eh, gimana TI ini nggak cuma buang-buang duit, tapi juga bisa menciptakan nilai, meningkatkan layanan, memastikan stabilitas dan mempersiapkan masa depan organisasi. Nah, ini tata kelola TI merupakan konsep baru dan semakin menarik minat akademisi dan praktisi. Berurusan yang implementasi proses, struktur, mekanisme hubungan yang memungkinkan orang bisnis dan TI untuk menjalankan tanggung jawab secara selaras. Bukan hanya tanggung jawab orang dan bisnis aja, tapi sekarang TI udah berkecimpung. Dan kita harus menyelaraskan antara tiga itu, manusianya, perusahaannya, dan TI-nya. Jadi tata kelola ini akan mendorong untuk penyelarasan semua itu, dan eh, ini nih sebenarnya sesuatu yang kompleks, cuman eh, setidaknya harus kita pelajari agar kita memahami dan bisa mentranslasikan menjadi tingkatan tujuan bisnis dan tujuan TI. Oke, sekian. Terima kasih. Hmm, oke, mahasiswa. Jadi saya ada oleh-oleh ini, tapi tugasnya untuk minggu depan ya, dikumpulkan Jumat depan. Jadi di sini saya udah ada buatin nih. Universitas XYZ memiliki beberapa tujuan organisasi, di antaranya terdapat tujuan yang terkait IT. Adapun tujuan tersebut yang pertama mempercepat proses pelayanan akademik mahasiswa, yang kedua menekan eh sorry lupa share screen. Hmm, share. Nah, jadi di sini ada oleh-oleh nih, kalian kumpulin apa? Kamis. Jadi Universitas XYZ memiliki beberapa tujuan organisasi, di antaranya tujuan terkait IT ada dua nih. Sorry. Ada pun. Yang pertama, mempercepat proses pelayanan akademik mahasiswa. Yang kedua, menekan biaya operasional administrasi melalui otomatisasi. Jadi, adapun tugas mahasiswa ini, yang pertama kalian harus mengkaitkan tujuan ini, tujuan terkait IT ini ke perspektif IT Balance Scorecard. Contohnya, yang pertama, mempercepat proses pelayanan akademik mahasiswa. Dari empat perspektif tadi, kira-kira terkait sama perspektif apa? Satu tujuan ini bisa dua perspektif ya. Ini misalnya kalian anggap ini adalah pengguna, eh, juga apa misalnya kontri kontribusi perusahaan juga ini tujuan organisasi ini misalnya ya. Nah, itu apa kira-kira key performance indikatornya? Misalnya persentase kepuasan dosen dan mahasiswa. Bobot nih, misalnya dari KPI kalian tuh ada misalnya ada dua KPI ya, persentase sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa misalnya nih. Jadi di sini kalian kasih bobotnya misalnya 50. Em, dan di sini juga yang ini 50. Kemudian sasarannya ini adalah 95%, yang ini sasarannya adalah 96%. Nah, kalau untuk bobot, pastikan dalam setiap perspektif itu jumlahnya 100 ya.
Dan ini misal perspektif pengguna 50 50 100 kayak yang contoh kita di PPT tadi itu, kayak di contoh PPT kita ini. Nah, ini, nah, kayak nih, 35 tambah 25 tambah 20 tambah 20 100. Kemudian atas 25 25 15 15 20 100. Ini 20 15 15 20 15 15 100. Dan ini juga 20 20 20 20 20 20 100. Jadi setiap perspektif itu total bobotnya ada 100. Eh Kurang lebih kayak gitu mahasiswa, dan tugasnya silahkan dikerjakan. Ini deadline-nya eh, Kamis atau Jumat deh, saya kasih Jumat. Oke, ini saya kirim, dan ada saya kasih satu jurnal contoh perhitungan IT balance scorecard ini. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.